Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Rabu 24 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribunneros, suasana haru tersaji di ruang sidang setelah Jaksa Penuntut Umum atau JPU merampungkan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus Jarok, yakni Hasan Basri dan Mohwardi di Pengadilan Negeri Bangkalan Selasa 23 Juli. Adapun Hasan dituntut pidana penjara selama 15 tahun, sementara Wardi dituntut pidana penjara 14 tahun. Mendengar tuntutan tersebut, kedua terdakwa yang tak lain adalah kakak adik tersebut berupaya tetap tegar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, selamat siang Tribuner. Pengadilan Negeri Bangkalan pada Selasa 23 Juli 2024 kemarin menggelar sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa kakak adik Hasan Basri dan Muhammad Wardi atas perkara Carok yang merenggut nyawa 4 orang pada 12 Januari 2024 silam. Dalam surat tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Hasan Basri dengan hukuman pidana selama 15 tahun penjara dan Muhammad Wardi dengan hukuman pidana selama 14 tahun penjara. Terdakwa Hasan Basri dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana sebagai yang melakukan pembunuhan dengan pidana terlebih dahulu, bagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menilai hal-hal yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa, yakni bersama-sama telah menghilangkan nyawa 4 orang dan tidak ada upaya perdamaian antara pihak terdakwa dengan keluarga para korban. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Sikap Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan itu mendapatkan reaksi keras dari kuasa hukum kedua terdakwa, Bakhtiar Pradinata. Pihak kuasa hukum setelah membaca salinan surat tuntutan menggarisbawahi ternyata keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan tidak terungkap secara keseluruhan dalam surat tuntutan. Bakhtiar menegaskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itulah yang seharusnya dimuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam penyusunan surat tuntutan tersusun berdasarkan asas keadilan, bukan keadilan berdasarkan sudut pandang kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Bakhtiar menegaskan pihaknya menghormati surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, namun pihaknya menyayangkan sikap jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa secara tenang dan berpikir untuk melakukan pembunuhan atau membacok para korban. Padahal dalam fakta persidangan, lanjut Bakhtiar, terungkap bahwa terdakwa Hasan dan Wardi melakukan perlawanan dan melakukan pembacokan hanya terhadap orang-orang yang menyerang dirinya. Karena itulah, selaku kuasa hukum, Bakhtiar akan menyusun nota pembelaan untuk mengupas semua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai upaya menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tribuner, sebelum berakhirnya sidang pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Ernila Widikartika menjadwalkan sidang pembacaan nota pembelaan akan digelar pada Senin 29 Juli 2024 mendatang. Sedangkan sidang dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum akan digelar pada tanggal 31 Juli 2024. Adapun sidang putusan atau vonis dijadwalkan digelar pada 1 Agustus 2024 mendatang. Dan demikian rekan Adila dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum yakni Bakhtiar Pradinata. Berikut untuk tayang. Selama persidangan ngapain saja? Jangan hanya duduk manis ketika tuntutan dia hanya bisanya menuntut.
Tapi catatlah semua yang terungkap dalam fakta persidangan, sehingga dalam menyusun surat tuntutan itu berdasarkan keadilan. Jangan hanya quote-nya saja demi apa? Demi keadilan. Irahnya kan begitu. Demi keadilannya betul-betul diterapkan. Jangan sampai demi keadilannya demi kepentingan dirinya sendiri gitu loh. Kasihan orang yang besar, silahkan dihukum 15 tahun penjara, maaf. Jadi setelah kami baca barusan, ternyata saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan keterangannya tidak termasuk seluruhnya. Hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa tidak dimasukkan. Padahal jaksa penuntut umum hadir ke persidangan ini tidak semata-mata harus menghukum terdakwa, tapi tugasnya memang mencari kesalahan terdakwa. Akan tetapi seharusnya di dalam persidangan ini fair. Apa yang terungkap dalam persidangan itulah yang dilibatkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Makanya kami berharap selaku penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa serta keluarga terdakwa, mudah-mudahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan. Jangan sampai terkecoh dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak didasarkan pada fakta persidangan, yang hanya mengacu pada bagaimana dia ini terdakwa setinggi-tingginya hanya menggunakan kewenangannya tanpa didasarkan pada fakta persidangan. Kalau seperti itu, jaksa penuntut umum tidak usah hadir ke persidangan, tidak usah membawa berkas, cukup duduk manis. Setelah tuntutan dituntutlah setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang dia miliki kewenangannya. Tapi kan maknanya sebenarnya kan bukan seperti itu. Tribuners, dua wanita muda mendekam di balik jeruji besi lantaran kedapatan mempromosikan situs judi online. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Erlan Munaji, turut membenarkan dan pihaknya telah menahan dua tersangka berinisial RA 18 tahun dan FP 21 tahun. Diketahui tersangka RA masih berstatus sebagai pelajar SMA di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila, dan juga saya ucapkan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada.
Betul, dapat saya sampaikan bahwa dua wanita muda harus mendekam di balik jeruji besi karena kedapatan mempromosikan situs judi online. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Mundaji membenarkan pihaknya telah menahan dua tersangka inisial RA dan EP. Keduanya mengunggah konten yang berisi muatan perjudian di Instagram pribadinya masing-masing. Diketahui tersangka RA masih berstatus sebagai pelajar di Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan EP seorang pekerja swasta di Kabupaten Seruyan. Erlan membeberkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula pada saat anggota Subdit 5 atau Tikit Cyber di Treskrimsus Polda Kalteng melakukan patroli cyber. Ia menyebut pada 3 Juni tim cyber menemukan postingan pada akun Instagram yang diduga melanggar UU ITE, yaitu postingan bermuatan judi. Akun yang diyakini milik tersangka RA itu membagikan link untuk menuju website judi online. Lalu pada 10 Juli, tepatnya pada 10 Juli 2024, petugas kembali menemukan akun Instagram milik tersangka FP yang juga mempromosikan situs judi online. RA dan FP diketahui hampir setiap hari mempromosikan dua situs judi online. Keduanya mempromosikan dua situs judi yang berbeda sejak Mei 2024 sampai Juni 2024. Informasi yang berhasil dihimpun dari hasil kegiatan endorse tersebut, tersangka RA meraup keuntungan sebesar 2.250.000, sedangkan tersangka EP meraup keuntungan 3.250.000. Petugas kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 2 akun Instagram, 2 handphone, 1 akun Dana, 2 akun WhatsApp, 2 SIM card Telkomsel, dan juga 1 kartu ATM BCA. Kedua tersangka terancam pasal 45 ayat 3, JO pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Kabid Humas sendiri mengungkapkan sampai pertengahan tahun 2024, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalteng telah menangani 12 kasus tindak pidana korupsi. Untuk mengantisipasi maraknya judi online di Kalteng, pihaknya berharap agar masyarakat bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Polda Kalteng. Kedua tersangka yang ditahan diketahui kedua tersangka yakni RA dan EP hanya bertugas untuk mengiklankan, sementara bandar atau orang yang membayar mereka masih belum diketahui. Untuk saat ini situs judi yang dipromosikan oleh RA dan EP menggunakan server dari luar negeri. Sementara itu, Kasubdit Cyber di Krimsus Polda Kalteng, Kompol Tris Jeno Alkindi menyebut seseorang yang diduga membayar RA dan EP menggunakan akun palsu untuk menghubungi kedua tersangka itu. Sampai saat ini, Polda Kalteng masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap dalang balik kasus judi online yang dipromosikan oleh RA dan EP tersebut. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Adilan dan rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Mundaji. Berikut untuk tayangan. Baik, 20 tahun, perempuan, swasta. Boleh diketahui bahwa penyidik melakukan patroli cyber ini tentunya dalam rangka mengantisipasi maraknya peredaran judi online ya, di wilayah Kalimantan Tengah. Dan penyidik tentunya pada tanggal 3 Juni melakukan postingan pada akun Instagram RRA Melki 18 yang juga melakukan undang ITE, yaitu memposting perbuatan perjudian dengan cara mengendorse. Ya. Kemudian juga pada tanggal 10 pada akun Instagram Mawar Mia 101 juga melanggar undang ITE dengan cara mengendorse ya, bermuatan perjudian. Adapun barang bukti yang disita oleh kedua tersangka yaitu yang pertama 2 akun Instagram yang tadi sampaikan di atas, kemudian 2 buah handphone, 1 akun Dana, 2 akun WhatsApp.
Tribuners memodifikasi bagasi penyimpanan ban serep mobil Toyota Rush menjadi bunker berjalan. Rupanya menjadi sarana pengiriman puluhan kilogram sabu yang dilakukan kedua tersangka anak buah dua orang tersangka, yakni jaringan buronan internasional Freddy Pratama. Dua orang tersangka anak buah sang buronan berjuluk Guineto berinisial ABM 35 tahun warga kota Bandung yang tinggal di Banjar Kalsel. Ia bertindak sebagai kaki tangan jaringan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pampudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi memodifikasi bagasi penyimpanan ban serep mobil Toyota Rush menjadi bunker berjalan ternyata menjadi sarana pengiriman puluhan kilogram sabu yang dilakukan oleh kedua tersangka anak buah jaringan buronan internasional Freddy Pratama. Dua orang tersangka anak buah sang buronan berjuluk Xenia itu berinisial ABM 35 tahun warga kota Bandung yang tinggal di Banjar, Kalimantan Selatan. Ia bertindak sebagai kaki tangan jaringan buronan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan narkotika. Tersangka ABM ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Mei sore di daerah Tatah Pemangkih Laut, Kertak Hanyar, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk tersangka lain yang berinisial YDS 22 tahun, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dia bertugas sebagai kurir pengiriman paket sabu dan pil ekstasi yang akan diselundupkan di wilayah Jawa Timur. Mobil Toyota Rush berbodi warna putih itu digunakan oleh tersangka YDS untuk mengirimkan pasukan sabu pesanan bos melalui sistem ranjau. Sistem tersebut merupakan sebuah metode yang lazim dipakai oleh para kurir narkotika untuk menyelundupkan atau mengirimkan pasokan barang haram. Caranya yakni meletakkan kendaraan berisi muatan narkotika itu di sebuah lokasi acak untuk nantinya akan didatangi oleh si kurir lain guna diantar kepada si pembeli atau pengedar yang bersangkutan. Ia ditangkap saat sedang melakukan pengiriman barang sabu menggunakan mobil Toyota Rush warna putih di parkiran sebuah mal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Melayu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat Juni 2024 yang lalu. Setelah dilakukan penggeledahan, kedua tersangka ternyata ketika dikalkulasi totalnya, diantaranya kalau di total ada sekitar 84 kg, tapi kalau masing-masing terdapat sekitar 41 kg serta 2,1 ribu pil ekstasi dari tangan tersangka ABM dan 43 kg sabu disita dari mobil Toyota Rush yang dibawa oleh tersangka YDS. Barang bukti puluhan kilogram sabu itu dan ribuan pil ekstasi tersebut seandainya diuangkan diperkirakan bernilai sekitar 131 miliar dan keberhasilan menangkap kedua tersangka dan menyita barang bukti itu, petugas kepolisian Polda Jawa Timur berhasil menyelamatkan sekitar 820.000 orang warga Indonesia. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya tersangka melakukan pengiriman sabu yang telah dikemas dalam kemasan plastik tersebut dalam wadah bunker modifikasi di dalam Toyota Rush warna putih. Saat memeriksa kondisi mobil yang terparkir sebagai barang bukti penyidikan di depan gedung Mameru Mapolda Jatim, ternyata paket tersebut berada di bagian sisi belakang ruang barang mobil. Para tersangka memodifikasi ruang penyimpanan roda cadangan menjadi ruang khusus berpenutup besi sebagai tempat penyembunyian sabu-sabu kemasan tersebut. Tangga tersebut terdapat penutup besi tipis berbentuk persegi panjang yang dibaut pada keempat sudutnya. Penutup besi itu ternyata cuma lempengan besi bawaan permukaan penampang mobil yang bentuknya bergelombang dan dilubangi menggunakan alat pemotong semacam gerinda, lalu dirakit atau dipasang dengan engsel pintu agar dapat dibuka ataupun ditutup kapan saja. Dan guna menyamarkan keberadaan lubang tersebut atau lubang bunker itu, pada bagian atasnya ditutup 4 lapis keset mobil warna hitam. Saat ditutup seperti sedia kala memang terpantau nyaris tampak seperti kondisi ruang kabin mirip bawaan original setelah mobil keluar dari pabriknya. Tapi berkat kerja keras dari personilnya, yakni anggota Ditres Narkoba Polda Jatim yang dikomandoi langsung oleh Direktur Kombes Pol Robert Da Costa, upaya kalakalan dari para tersangka menyelundupkan sabu-sabu tersebut berhasil digagalkan. Sementara itu untuk keterangan dari Kanit 1 Sudit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, AKP Jatim menceritakan kronologi penangkapan dari tersangka YDS ini, bahwasanya tersangka YDS ini ditangkap saat melakukan upaya pengiriman dengan sistem ranjau di sebuah parkiran mal yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat tanggal 21 Juni kemarin. Tersangka sempat turun membawa koper baju berisi sabu juga
dalam kemasan wadah minuman teh, lalu petugas melakukan penangkapan secara langsung, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya terungkap ternyata tersangka juga menyimpan pasokan sabu yang jumlahnya cukup banyak, berapa kilogram, di dalam mobil Toyota yang telah dimodif tersebut. Lalu di lain sisi, Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Robert Da Costa mengatakan bahwasanya penangkapan terhadap kedua tersangka itu dilakukan secara bertahap selama kurun waktu 2 bulan. Namun secara keseluruhan, mekanisme pengintaian atas upaya penyelundupan tersebut dilakukan oleh personilnya di wilayah Kalimantan hingga Jawa Timur berlangsung selama hampir 1 tahun. Dia hanya melakukan pengembangan penyelidikan lanjutan atas tersangka pertama dengan barang bukti sabu-sabu 20 kg pada awal tahun 2023 silam. Tersangka itu telah berstatus sebagai terpidana dan sedang menjalani penahanan di sebuah lapas kawasan Jawa Timur. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke... Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Berikut untuk tayangannya. Ras ini memang ya mobil-mobil saf kita yang sini, nah ini kan tempat ban ini ya. Loh, tapi tempat ban kecil ini. Tapi sudah dimodifikasi. Boleh dibuat tutup, dibaut ya. Iya. Iya, dibuka, dibuatkan ruang di bawah itu, ya. Terus dibuatin tutup. Nah, ini kan kesannya seperti penyimpanan ban ini. Nggak ketahuan, luar biasa. Ya. Tribuners, terungkap kronologi 2 wanita diamankan Polda Sulawesi Tenggara yang ikut menawarkan tautan judi online melalui akun Instagram. Diketahui sebelumnya Direktur Reskrimsus Polda Sultra melalui penyidik Subdit 5 Tipit Cyber di Reskrimsus mengamankan 2 pelaku yang berinisial AA 19 tahun dan GA 23 tahun, yakni pada Jumat 12 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WITA. Adapun Direktur Reskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko mengatakan bahwa sebelumnya personel Subdit 5 Tipit Cyber sedang melakukan patroli cyber dan menemukan akun Instagram milik kedua pelaku yang memposting tautan judi online. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Samsul, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila. Saya Samsul dari Kota Kendari melaporkan 2 wanita diciduk oleh Polda Sultra pada saat patroli cyber. Kedua wanita ini berinisial AA 19 tahun dan GA 23 tahun. Kedua pelaku ini ditangkap di 2 daerah berbeda. Polda Sultra sebelumnya menemukan AA yang berada sesuai titik lokasi berada di Kolaka Timur. Sedangkan GA 23 tahun berada di Kolaka Kabupaten Kolaka. Sebelumnya tim cyber Polda Sultra menemukan kedua pelaku ini hendak menawarkan atau memposting di story judi online, dan pada saat itu Polda Sultra sementara melakukan patroli. Pada saat dicek, ternyata AA ini memposting mengajak untuk melakukan judi online. Sehingga AA di cross check, ternyata AA berada di Kolaka Timur. Sehingga Polda Sultra bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap AA di Kolaka Timur. Usai menemukan AA, tim Polda Sultra juga bergegas mengecek lokasi GA yang posisi berada di Kabupaten Kolaka. Ternyata setelah Polda Sultra menangkap AA, Polda Sultra juga bergegas menangkap GA yang di mana kedua pelaku ini terlihat usai diamankan Polda Sultra masih tersimpan Instastory atau hasil upload ajakan judi online, sehingga mereka digiring di Polda Sultra. Untuk diketahui, untuk sementara kedua wanita ini sementara sudah diproses untuk diperiksa lebih lanjut oleh Polda Sultra. Untuk sementara kedua pelaku juga sudah ditempatkan di rumah tahanan Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, suasana meriah gelaran karnaval di Jalan RA Kartini, Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, mendadak berubah menjadi kegaduhan. Yani tak lama teriakan histeris pun juga lantang terdengar. Hal itu terjadi setelah seorang pengendara motor Kawasaki Ninja tanpa nopol pamer atraksi standing namun gagal total. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Dan Indra Kusuma, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila. Selamat siang, Tribuners. Dapat saya sampaikan kecelakaan antara pemotor dengan 3 penonton karnaval terjadi di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kala itu pemotor yang mengendarai Kawasaki Ninja mendadak melakukan standing di tengah-tengah barisan peserta. Kemudian pemotor itu ternyata gagal pamer standing, lalu dia terjungkal dari atas motor dan naasnya atau celakanya motor yang dikendarai tetap melesat dan menabrak 3 penonton karnaval yang berada di tepi jalan. 3 penonton yang tertabrak itu merupakan remaja dan anak-anak usianya 18 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun. 2 dari 3 korban menderita luka robek di bagian pelipis kanan, kemudian mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki. Setelah itu Polsek Warujayeng melakukan penanganan terhadap kasus kecelakaan itu. Petugas Polsek juga melakukan olah TKP dan mintai keterangan saksi. Petugas juga membawa korban luka ke RSD Kertosono. 2 korban luka tersebut saat ini sudah boleh diperbolehkan pulang karena mereka menderita luka ringan. Kemudian berdasar keterangan panitia, pemotor Kawasaki Ninja bukan merupakan bagian dari peserta. Artinya pemotor tersebut mendadak menyusup di barisan peserta lalu melakukan standing. Begitu Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolsek Warujayeng, yakni Kompol Lili Suharyono. Berikut untuk tayangan. Kita akan kronologi yang nabrak itu bagaimana? Nah, kronologisnya kalau dari kita hasil keterangan panitia bahwa sebenarnya dia itu tidak masuk dalam kegiatan karnaval, tahu-tahu nyelonong dan akhirnya mengadakan atraksi. Dan untuk penanganannya kita menangani masalah kecelakaannya karena dia menggunakan jalan pakai kendaraan dan ada korban. Ada korbannya berapa nih? Korbannya 3, untuk yang usia 18, 5 sama 8. Semuanya syukur alhamdulillah luka ringan, dan kemarin di visum dari Rumah Sakit Kertosono langsung boleh pulang rawat jalan. Kalau pelakunya itu ditahan atau gimana? Nah, untuk pelakunya karena itu kecelakaan dan tidak menyebabkan meninggal, tidak ditahan, wajib motor, dan untuk sementara sepeda motor. Sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buruh roboh dan sobek pada Selasa 23 Juli 2024. Robohnya baliho tersebut pasca diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Buruh dalam beberapa pekan terakhir. Di antaranya adalah baliho calon wakil bupati dari Partai Golkar, Gadis Umal Sugi yang berlokasi di Tugu Tani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Zainala Ahmed, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Zainal Ahmed, jurnalis Tribun Ambon, akan melaporkan informasi terkait cuaca ekstrim di Kabupaten Buruh, sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati roboh. Cuaca ekstrim yang menerpa Kabupaten Buruh beberapa minggu terakhir ini membuat beberapa
spanduk maupun baliho-baliho di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, baliho calon bupati maupun wakil bupati roboh bahkan sobek. Pantauan tribunamo.com di lokasi bahwa ada beberapa jalan-jalan utama seperti di Tugutani, perempatan Tugutani terdapat baliho dari calon wakil bupati dari Partai Golkar, yaitu Gadis Sumasugi juga sobek bahkan hampir copot dari tempat ikatnya. Selain itu ada dari Partai P3 yaitu Aziz Hentio juga sama, dari calon wakil bupati Partai Golkar lainnya yaitu Iksan Tinggapi, ada juga dari Ikram Umasowi dari Partai PKB dan sejumlah calon bupati dan wakil bupati lainnya. Salah satu warga Kota Namlea mengatakan, Ali Murti mengatakan kepada Tribun Ambon bahwa pemenangan yang dilihatnya dari baliho-baliho yang rusak dan sobek ini membuat pemandangan yang tidak sedap. Ia menjelaskan bahwa relawan-relawan dari calon bupati maupun wakil bupati tidak bertanggung jawab dengan kerusakan baliho ini, sehingga membuat pemandangan kota yang tidak sedap dilihat dan terlihat sangat semeraut. Ia menambahkan bahwa ia menyarankan kepada relawan-relawan calon bupati maupun wakil bupati agar baliho-baliho yang sudah rusak maupun sudah sobek dibuang saja, maupun kalaupun tidak dibuang agar diganti dengan yang baru, sehingga pemandangan kota bisa enak dilihat. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan dari Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, 22 pesilat persaudaraan Setiahati Teratai atau PSHT yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap Aibda Parmanto Indrajaya, anggota polisi Polres Jember telah diamankan. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan dari 22 pendekar telah diperiksa, adapun 3 diantaranya mereka masih anak-anak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Imam Nawawi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, Polres Jember kemarin telah mengamankan 22 orang pesilat dari organisasi bela diri Persaudaraan Setiahati Teratai. Mereka diamankan karena diduga menjadi pelaku pengeroyokan terhadap anggota polisi aktif yang bernama Aibda Parmanto Indrajaya yang berdinas di Mapolsek Kaliwates. Dan saat itu dari keterangan kepolisian bahwa dari 22 orang terduga pelaku ini 3 diantaranya adalah anak yang masih di bawah umur, karena memang mereka berusia 16 hingga 17 tahun, sehingga dalam penanganannya pun akan dilakukan secara terpisah. Dan polisi juga memeriksa secara maraton terhadap seluruh terduga pelaku yang telah diamankan ini. Dan dari 22 orang pendekar yang telah diamankan ini, 20 diantaranya dijemput paksa oleh tim Polres Jember dan 2 sisanya diserahkan oleh pengurus PSHT cabang Jember sendiri. Dan beberapa barang bukti yang telah diamankan oleh polisi diantaranya adalah kamera CCTV yang berada di lokasi TKP, tepatnya di Simpang 3, Jalan Hayam Buruk, depannya Transmart, serta sepeda motor dan juga sakral ataupun seragam pencaksilat masing-masing terduga pelaku. Dan kemarin polisi telah menggelar prarekonstruksi dalam penanganan perkara ini untuk melakukan pemeriksaan awal. Dan saat ini penanganan perkara diambil alih oleh Polda Jatim karena kasus ini melibatkan korbannya adalah polisi aktif yang berdinas di Kabupaten Jember, sehingga penanganannya diambil alih langsung oleh Polda Jatim. Dan kemarin wakil dari Direskrim Polda Jatim, Pak AKBP Heri Purnomo pun juga datang langsung di lokasi Polres Jember untuk menyaksikan
rekonstruksi awal dalam perkara ini. Dan saat ini 22 orang terduga pelaku telah dikirim di Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan mereka belum ditetapkan sebagai tersangka maupun saksi, sehingga pemeriksaan akan masih berlangsung di Polda Jatim. Dan tentunya Polres Jember memberikan sanksi tegas terhadap organisasi silat ini karena telah melakukan pengeroyokan terhadap aparat kepolisian aktif. Sementara dari pihak PSHT sendiri mengaku minta maaf atas kejadian ini karena kejadian tersebut di luar dari garis organisasi yang telah ditetapkan pada saat pengesahan pendekar baru di Padepokan PSHT yang berada di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember pada 22 Juli 2024 lalu. Oleh karena itu, atas kejadian ini pihak PSHT berjanji akan membantu proses penanganan dan perkara hukum dalam mengungkap kasus ini, serta membantu mencari alat bukti lainnya jika diperlukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, PSHT juga akan memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya yang terlibat langsung dalam kasus pengeroyokan terhadap aparat kepolisian dengan mencabut seluruh atribut organisasi yang telah dimilikinya, seperti halnya mori dan juga seragam dan juga beberapa alat lainnya. Dan polisi juga menemukan hasil olah TKP yang ditemukan adanya toya ataupun tongkat yang terbuat dari bambu yang memiliki bekas darah yang diduga itu dari darah dari korban atau polisi itu sendiri yang dikeroyok. Sehingga Polres Jember juga akan melakukan penanganan lebih lanjut untuk mengungkap tabir kasus pengeroyokan terhadap polisi aktif yang berdinas dan juga melakukan PAM pengamanan lalu lintas dalam acara pengesahan pendekar baru PSHT cabang Jember. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama AKBP Bayu Pratama Gubunagi selaku Kapolres Jember. Berikut untuk tayangannya. Sampai dengan pagi tadi pada pukul 3.00 dini hari kami telah mengamankan 22 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap anggota Polri atas nama Aibda Parmanto Indrayana. Dari 22 orang terduga pelaku ini kami masih terus mendalami peran dari masing-masing orang, karena tentunya berbeda, ada yang melakukan pemukulan, ada yang memprovokasi, dan juga ada yang sebagai saksi. Namun demikian ini masih dalam proses pemeriksaan lanjutan. Kemudian yang berikutnya, kami juga mendapatkan pertanyaan informasi berapa sebenarnya jumlah anggota yang dikeroyok, karena simpang siur ada yang menyatakan 1, ada yang menyatakan 5. Jadi secara tegas saya katakan yang menjadi korban pengeroyokan adalah 1 orang. Terkait dengan 5 orang ini adalah anggota yang bertugas pada titik pengamanan. Tribuners, masa kerja Kepala Desa di Malinau, Kalimantan Utara resmi diperpanjang, yakni yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun lama bertugas. Masa jabatan Kepala Desa diperpanjang tersebut disesuaikan pasca penetapan Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 terkait lama masa jabatan Kepala Desa sesuai isi perubahan UU Desa. Seluruh kepala desa termasuk pengurus Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Malinau pada Selasa 23 Juli secara resmi menerima SK perpanjangan dari Bupati Malinau. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Mau Supri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila. Kemarin tepatnya tanggal 23 Juli 2024, total seluruh kepala desa di Kabupaten Malinau dan Badan Permusyawaratan Desa dikukuhkan sekaligus diserahkan SK perpanjangan lama masa jabatan dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun.
Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Kemarin puluhan atau ratusan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah diserahkan SK perpanjangan, di mana sebagian besar diantaranya telah mengikuti pemilihan kepala desa pada tahun lalu, tahun 2023 lalu, yang terdiri dari 2 gelombang, di mana pada tahun 2023 lalu dari 9 desa di Kabupaten Malino ada 80 desa yang menggelar pilkades, di mana masa jabatan atau periode masa jabatan mulai tahun 2023 hingga 2029 berkat perpanjangan perubahan undang-undang desa diperpanjang menjadi periode 2023-2031 atau diperpanjang 2 tahun dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun masa kerja. Sebagian besar kepala desa yang menerima SK perpanjangan merupakan kepala desa yang telah mengikuti pilkades pada tahun-tahun sebelumnya, terhitung sejak tahun 2020 lalu dan 2023 lalu, di mana pada tahun lalu ada 2 gelombang pembukaan atau pemilihan kepala desa di 80 desa dari total 109 desa di Kabupaten Malino. Beberapa kepala desa yang kami wawancari seusai pengukuhan menyampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan ini dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan bagi kepala desa, di mana dengan ditambahnya waktu masa kerja untuk pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa lebih leluasa dalam menyelenggarakan program sesuai dengan visi misi yang disampaikan kepada konstituen yang memilih pada pilkades lalu. Namun di sisi lain tantangannya adalah kepala desa harus mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama karena lamanya waktu tugas dari 6 tahun sebelumnya menjadi 8 tahun. Perlu diketahui juga bahwa meskipun terjadi penambahan masa jabatan, namun secara periodik mengalami pengurangan, di mana berdasarkan undang-undang desa terbaru bahwa kepala desa hanya bisa mencalonkan sebanyak 2 kali berturut-turut, berbeda pada undang-undang sebelumnya sebelum perubahan, di mana bisa mencalonkan sebanyak 3 kali dengan masa jabatan 6 tahun. Demikian rekan Adina. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, bakal calon gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengembalikan formulir di DPW Partai Keadilan Sejahtera Sulsel di Swiss Berlin, Panakukang, Kota Makassar, Selasa 23 Juli 2024. Adapun ia turut disambut langsung oleh Sekretaris Umum PKS Sulsel, Rustan Ukas, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS, yakni Arifianto Arsyad. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Renaldi Cahyadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila, dan tentunya selamat siang untuk para Tribuners. Benar sekali, kemarin Bapak Andi Sudirman Sulaiman baru saja mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di DPW PKS Sulawesi Selatan. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu langsung ikut
uji kelayakan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Swiss Berlin Hotel Panakukang Kota Makassar pada Selasa 23 Juli 2024 kemarin. Ia terlihat juga disambut oleh Sekretaris Umum PKS Bapak Rustam Ukas dan Ketua Badan Pemilu atau Bapilu PKS Sulsel Arifianto Arsjad. Untuk kepada kemarin PKS memberi kesempatan pada Bapak Andi Sudirman Sulaiman untuk mengikuti fit and proper test Partai PKS, yang dimana sebenarnya fit and proper test PKS itu sudah ditutup sejak Senin pada 22 Juli 2024 kemarin, di mana pada hari sebelumnya, pada hari Senin 22 Juli 2024 kemarin, ada 4 bakal calon gubernur yang mengikuti kegiatan fit and proper test itu. Mereka adalah Wali Kota Makassar, Muhammad Ramadan Pomanto atau Dani Pomanto, mantan Wali Kota Makassar, Muhammad Ilhan Arif Sirajudin, mantan Panglima Kodam Hasanuddin, Maijen Purnawirawan Andi Mempanyuki Bausawa, serta ada pengusaha ternama di Sulawesi Selatan, Bapak Anar Sapetoding. Untuk diketahui di mana PKS saat ini memiliki 7 kursi di Parlemen Sulawesi Selatan dan menjadi dari 4 partai yang belum menentukan sikap di Pilgub Sulsel 2024. Kemungkinan jika saja nantinya PKS mengusung Andi Sudirman Sulaiman, maka wacana untuk kota kosong di Pilgub Sulsel 2024 hampir pasti akan terjadi. Pasalnya, hampir semua partai politik telah menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Beberapa partai yang belum menyampaikan sikap menyatakan sikap hingga saat ini adalah PKS. Ada PKS dengan 7 kursi, ada Golkar 13 kursi, ada PKB 8 kursi, dan Partai Hanura yang memiliki 1 kursi di Parlemen Sulawesi Selatan. Sementara itu partai lain telah menetapkan usungannya kepada Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, yang dimana Nasdem saat ini memiliki 17 kursi di Parlemen Sulawesi Selatan dan menjadi partai pertama yang mengusung Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Deklarasi itu dilakukan oleh Nasdem beberapa bulan lalu di Nasdem Building, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Kemudian ada beberapa minggu lalu ada Partai Demokrat dengan 7 kursi di Parlemen Sulawesi Selatan yang telah memberikan rekomendasi calon gubernur kepada Andi Sudirman Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Terbaru beberapa hari waktu yang lalu Partai Gerindra dengan 13 kursi di DPRD Sulawesi Selatan telah menerbitkan surat keputusan untuk mengusung Andi Sudirman Sulaiman di Pilgub Sulsel. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu juga kami bertemu dengan Ketua Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Bapak Sabul Kafi, yang dimana PAN saat ini memiliki 4 kursi juga sudah berencana memberikan rekomendasi kepada Andi Sudirman Sulaiman setelah mengembalikan formulir pendaftarannya kemarin. Sedangkan Partai P3 dengan 8 kursi dan juga PDIP 6 kursi di Parlemen Sulsel mengusung Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Ramadan Pomanto atau Dani Pomanto. Kedua partai ini tentunya belum memenuhi persyaratan untuk mengusung Bapak Dani Pomanto karena P3 masih baru memiliki 8 kursi dan juga PDIP 6 kursi, yang dimana salah satu syarat untuk mengusung bakal calon gubernur di Sulawesi Selatan harus memiliki 17 kursi. Kemarin kami sempat berbincang dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yang dimana ia mengatakan pengembalian formulir memang sudah direncanakan oleh dirinya pada saat pengambilan formulir di PKS sejak bulan Mei 2024 kemarin. Saat uji kelayakan juga kemarin di Swiss Berlin Panakukang Kota Makassar, Bapak Andi Sudirman mengaku banyak dicecerkan pertanyaan oleh para pengurus DPW PKS Sulsel, seperti halnya pertanyaan mengenai masalah-masalah yang ada di Sulawesi Selatan. Namun meski begitu, Andi Sudirman juga berterima kasih kepada seluruh jajaran DPW PKS yang telah membuka penjaringan khusus untuk dirinya. Lalu berbicara mengenai kota kosong, Andi Sudirman hanya mengatakan menyerahkan hal tersebut kepada partai pengusung atau seluruh partai yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia. Pasalnya, kata Andi Sudirman, partailah yang nantinya akan menentukan akan mengusung siapa di kontestasi Pilkada serentak 2024 mendatang. Seperti itu kiranya rekan Nadila, kembali ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama bakal calon gubernur Sulsel, yakni Andi Sudirman Sulaiman. Berikut untuk tayangannya. Uji kelayakan pada siang hari ini, Pak Gub. Ya, alhamdulillah lancar terkait infonya tadi, dan semuanya tentu kita terima kasih kepada pengurus DPP Partai PKS yang telah menerima kami dan juga tentu memberikan waktu untuk itu. Apa tadi yang Ditanya seperti ini. Banyak ditanya terkait apa-apa yang masalah Ternate Sulawesi Selatan lah. Pak Gub, apa hasilnya kenapa Bapak ini ikut? Karena kalau kita ambil formulir harus kembalikan. Ya, dan artian memang kita sudah rencanakan untuk datang mengembalikan sekaligus mengikuti. Seorang terduga pelaku berinisial TJ alias ET 26 tahun berhasil diamankan Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara. Polisi menangkap ET pada Minggu 21 Juli 2024 siang, yakni di area Keboja, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara. ET diringkus atas laporan perkara penganiayaan terhadap seorang warga bernama Raflin, yakni berusia 27 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Laude Abdul Muhammad Hafid, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila di studio dapat kami laporkan terkait dengan perkara penanganan kasus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial PJ alias ET berusia 26 tahun, di mana Satreskrim Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara telah menangkap ET selaku terduga pelaku di Kota Ternate usai dilaporkan atas tindak pidana penganiayaan atau pemukulan terhadap seorang warga di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu pada April kemarin. Dan saat ini polisi telah mengamankan terduga pelaku di Polsek Ternate Utara untuk diamankan sementara menunggu transportasi laut dan dikirimkan ke Pulau Taliabu. Sementara itu untuk tahap kasus tersebut sementara sudah dinaikkan dalam tahap penyidikan, di mana tersangka akan ditindaklanjut atau diproses hukum lebih lanjut oleh Polres Pulau Taliabu. Dan saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Polres Pulau Taliabu bahwa kronologi kejadian ini berawal ketika pada 28 April kemarin adanya sebuah pesta joget yang digelar di Desa Kawalo pada 28 April malam minggu. Kemudian pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dini hari terjadi keributan antara para pelaku dan juga korban. Kemudian terjadi salah satu dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap korban inisial ataupun namanya Rifan. Saat ini untuk kasus tersebut polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka, menunggu transportasi laut untuk dibawa pelaku ke Bobong atau Pulau Taliabu. Mungkin demikian saya kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Benemboy Kupang menggandeng PT Dexa Medica, perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, untuk melakukan operasi katarak gratis untuk 30 pasien. Operasi katarak gratis tersebut dilaksanakan di RSUP Dr. Benemboy Kupang dan berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 23 Juli hingga 24 Juli 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Eklesia Mei, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Benemboy Kupang menggandeng PT Dexa Medica sebagai perusahaan
farmasi terkemuka di Indonesia dalam hal melakukan operasi katarak gratis bagi 30 pasien. Tribuners, operasi katarak ini memang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy Kupang yang berlangsung selama 2 hari, mulai hari kemarin tanggal 23 Juli hingga hari ini tanggal 24 Juli 2024. Tribuners, dalam operasi katarak itu Direktur RSUP Dr. Ben Boy Kupang yaitu Dr. Anas Ahmad menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dexa Group atas inisiatif bantuan sosial operasi katarak gratis itu. Dia pun menyampaikan bahwa Dexa Group yang telah menginisiasi operasi katarak bagi 30 pasien yang terpilih, Tribuners. Operasi tersebut menunjukkan bahwa komitmen rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengadakan operasi katarak gratis. Tribuners, untuk 30 pasien peserta yang mengikuti operasi katarak ini, para pasien yang datang langsung mengikuti tahapan pemeriksaan. Setelah dinyatakan lolos proses screening, para pasien juga langsung mengantri di depan ruang operasi sambil menunggu giliran, yang mana dari sekian 30 itu satu persatu melakukan operasi. Sementara itu Tribuners, Tarsisius Tanto Randi selaku Corporate Affairs Direktur PT Dexa Group menyampaikan bahwa operasi katarak gratis itu dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Dexa Group yang ke-55 tahun, Tribuners. Program ini menurutnya bukan hanya dilakukan di Nusa Tenggara Timur saja, tetapi juga di kota-kota lainnya di Indonesia. Dan untuk diketahui juga Tribuners, sebelumnya operasi katarak gratis juga pernah dilaksanakan oleh RSUP Dr. Ben Boy Kupang dan Dexa Group, yang mana kegiatan pada hari kemarin hingga hari ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan, dan diharapkan operasi katarak itu bagi pasien-pasien yang mengalami katarak mata dapat berlanjut terus untuk membantu lebih banyak masyarakat lagi yang membutuhkan, Tribuners. Demikian rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pabrik gelap narkoba di Gianyar, Bali dengan hasil produksi berupa narkotika golongan 1 jenis NN-DMT menjadi yang pertama kalinya berhasil diungkap di Indonesia. Adapun rilis pengungkapan kasus baru tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI, Komjen Pol Martinus Hukom. Adapun press release dilakukan di tempat kejadian perkara, sebuah villa yang berada di kawasan Keliki, Kawan Payangan, Gianyar, Bali, jadi pada Selasa 23 Juli 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Adrian Amurwonegoro, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Dapat kami laporkan bahwa baru saja BNN Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap sebuah temuan yang cukup mengejutkan, yakni pabrik gelap narkotika laboratorium rahasia yang memproduksi narkotika jenis DMT, di mana DMT-nya adalah narkotika atau bahan yang biasa digunakan oleh studi mereka untuk prosesi sembahyang, untuk mendatangkan roh nenek memang bisa digunakan dan masuk golongan 1 narkotika, sehingga BNRI melakukan tindakan tegas dengan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka yang berhasil diamankan adalah warga negara asing asal Filipina berusia jas yang didanai oleh kami, yakni warga negara Yordania yang saat ini dalam pihak yang berwenang dalam pencarian orang. Bahkan BNN dalam menerbitkan notis AMI sendiri, di mana AMI ini adalah
kenalan dari ibu tersangka Des ini di komunitas juga. Sementara itu tersangka atau pelaku adalah seorang sarjana teknik kimia yang berasal dari salah satu universitas di Dubai. Memang pelaku ini suka eksperimen menggunakan cairan kimia untuk bahan pembersih dan lain sebagainya. Setelah berkenalan dengan Ami yang warga negara Yordania beberapa waktu yang lalu, Das ini diberikan modal untuk mengoreksi narkotika satu jenis DMI, di mana rumah ini baru pertama kali di Indonesia dan baru sekali kasus yang berhasil diungkap DMI di Indonesia. Jadi kabupaten ini merupakan terbesar dan hasil menyelamatkan dan berhasil karena DMD ini belum sempat beredar, ini baru dalam tahap produksi dan berhasil diamankan dalam bentuk cairan dan juga dalam bentuk padat, serta pada 211 item barang bukti berupa peralatan dan bahan-bahan yang berhasil diamankan oleh tim dari NNI, di mana kasus ini bermula dari pihak Bea Cukai, pihak Bea Cukai yang juga mensinyalir adanya kecurigaan yang mengarah pada lokasi TKP karena memesan beberapa peralatan yang terindikasi menjadi tempat pembuatan atau laboratorium narkotika, dan setelah diselidiki benar lokasi tersebut menjadi pabrik narkotika, mana laboratorium tersebut berupa sebuah tenda atau sebuah villa, ini seperti di hutan di bawah villa tersebut didirikan sebuah tenda untuk memproduksi atau menjadi laboratorium narkotika tersebut. Dan saat ini pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman penjara seumur hidup hingga paling berat hukuman pidana. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, stigma yang melekat tentang Surabaya kerap dikaitkan dengan supporter bonek yang menakutkan dan identik dengan kekerasan, tidak jarang berakhir ke kerusuhan. Adapun hal tersebut membuat Dr. Raden Roro Nani Setiawati selaku dosen Universitas Negeri Surabaya membuat buku tentang kajian yakni mengenai kekerasan yang dilakukan supporter bonek. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Sulfi Sofiana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila. Saya laporkan dari Kota Surabaya, Dr. Raden Roro Ranik Setiawati, Master Science, dosen Universitas Negeri Surabaya atau UNESA sekaligus bonek UNESA, baru saja meluncurkan bukunya, dan melewat buku ini ia ingin mengajak pembaca mengetahui alasan mengapa sampai terjadi kekerasan di lingkungan bonek atau kalangan supporter. Selain kekerasan, aspek lain yang perlu diperhatikan dari bonek adalah loyalitas, solidaritas, dan rela berkorban. Dikatakan Nanik, bonek pada dasarnya merupakan supporter yang loyal, tapi memang perilaku kekerasan masih kerap dilakukan, sehingga perlu dilakukan pendekatan kultural yang humanis agar perilaku kekerasan bonek bisa ditekan. Untuk itu pula beberapa dosen dan rektor UNESA juga menjadi pembimbing bonek di lingkup UNESA. Ia berharap pembaca buku ini tahu kenapa pendukung komunitas ini melakukan kekerasan dan bisa memanusiakan bonek dan membina para bonek agar bisa menjadi pendukung yang baik. Sementara itu, penanggap dalam bedah buku yang dilakukan kali ini yaitu Rojil Nugroho Bayu Aji, dosen pendidikan sejarah UNESA, mengungkapkan jika buku yang dibuat Nanik patut diapresiasi. Karena melihat perspektif sosiologi dari perilaku kekerasan yang dilakukan bonek, buku ini akan menjadi kajian ilmiah untuk menganalisa mengapa kekerasan itu terjadi, sehingga nantinya bisa membuat interaksi dan studi bersama untuk membuat bonek menjadi supporter yang lebih baik. Demikian laporan saya dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dosen Universitas Negeri Surabaya, yakni Dr. Raden Roronanik Setiawati, dan dosen pendidikan sejarah UNESA, Rojil Nugroho Bayu Aji. Berikut untuk tayangannya. Tadi saya sampaikan kesalahan saya, karena menurut saya supporter itu sebenarnya kan merupakan kalau dikaitkan dengan mata pelajaran PPKN, pelajaran dari PPKN, itu kan masih belum menjadi warga negara yang baik gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya apakah sudah ada buku sejenis atau yang membahas terkait supporter bonek ini? Setahu saya pernah melihat itu yang pertama tahun 2012 ya, kalangannya Pak Fajar. Terus kemudian tahun 2021 saya ada di situ, jadi itu kumpulan dari tulisan dari bonek Rider Club. Di situ saya ada tulisannya judulnya tentang stadion. Buku ini patut kita apresiasi karena studi tentang bonek, sosiologi harus terus dikuatkan. Meskipun dalam banyak perdebakan ya terkait dengan bonek, apakah bonek itu kelompok supporter yang identik dengan kekerasan, dengan kerusuhan. Kalau kita bisa menganalisis motif, kemudian kita bisa menganalisis bagaimana kekerasan itu terjadi, maka kedepannya studi-studi akademis tentang sosiologi bonek akan. Dalam momentum Hari Anak Nasional ke-40 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menegaskan anak-anak harus dilindungi dari kekerasan. Adapun hal itu disampaikan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom dalam sambutannya di Gedung Wintara Tuare Fakfak. Yohana Dina Hindom mengatakan lintas sektor terkait harus berperan ekstra untuk mewujudkan anak-anak yang aktif dan berdaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dalam momentum Hari Anak Nasional atau HAN ke-40 di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menegaskan anak-anak harus dilindungi dari tindak kekerasan. Adila dan juga pemirsa, itu disampaikan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom dalam sambutannya di Gedung Winder Tuare di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada hari ini, Rabu 24 Juli 2024. Adila dan juga pemirsa, dikatakan orang nomor 2 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat itu bahwasanya anak-anak merupakan kelompok rentan sehingga segala upaya harus bagaimana mungkin anak-anak kita untuk terus dilindungi dari kekerasan begitu. Adila dan juga pemirsa, dikatakan Yohana Dina Hindom, lintas sektor terkait harus berperan ekstra untuk bagaimana mewujudkan anak-anak yang aktif dan berdaya. Adila dan juga pemirsa, pihaknya juga selaku pemerintah daerah sudah mempunyai kebijakan untuk mengentaskan kasus kekerasan anak di Kabupaten Fakfak, tetapi memang lagi-lagi dikatakannya ini perlu kesadaran dan kerja nyata semua pihak terkait. Adila dan juga pemirsa, untuk itu Yohana Dina Hindom mengajak peran semua pihak dan keterlibatan lintas sektor agar semakin memperhatikan kondisi anak-anak Fakfak. Karena dikatakannya mereka lah generasi emas di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Untuk itu ia berharap apa yang menjadi kebutuhan dan potensi bahaya mereka dapat kemudian dihindarkan atau diminimalisir. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Fakfak, atas terselenggaranya acara peringatan Hari Anak Nasional ke-40 tersebut. Adila, dapat kami informasikan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, bahwasanya peringatan Hari Anak Nasional tahun ini kemudian dirangkaikan dengan giat sosialisasi anti kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian menghadirkan pemateri dari Polres Fakfak. Adila, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com, Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Anda, Adila, di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribunarus okupansi hotel dan penginapan di Kabupaten Penajam Pasar Utara turut terdampak, yakni imbas pelaksanaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Adapun hotel-hotel dan penginapan ramai pemesan sejak jauh hari sebelum pelaksanaan upacara di Ibu Kota baru. Rata-rata pemesan tersebut berasal dari luar daerah, terutama Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Nita Rahayu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, Adila dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa pelaksanaan hari ulang tahun atau HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara turut memberikan dampak positif untuk okupansi hotel yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Diketahui hotel-hotel dan penginapan saat ini sudah ramai pemesan sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan upacara di Ibu Kota baru. Rata-rata pemesan kamar hotel di Penajam Pasar Utara berasal dari luar daerah, terutama dari Jakarta. Ketua Badan Pengurus Cabang atau BPJ Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI PPU, Santri Ernamurti mengatakan bahwa ada beberapa hotel yang kamarnya telah habis oleh pesanan tamu yang akan menghadiri upacara nantinya. Dia juga mengatakan bahwa waktu penyewaan tersebut rata-rata mulai pada tanggal 15 hingga 19 Agustus 2024. Setidaknya ada 10 hotel di Kabupaten Penajam Pasar Utara yang saat ini telah ramai pemesan, terutama tamu-tamu yang berasal dari kementerian. Kemudian juga jika di PPU masih pesanan kamar hotel, maka bisa dipastikan seluruh penginapan dan hotel di Kecamatan Sepaku justru telah penuh. Disampaikan Camat Sepaku, Gamalil, bahwa hingga saat ini kementerian juga masih ada yang meminta kepada pihak kecamatan agar dicarikan kamar hotel yang bisa disewa di Kecamatan Sepaku atau di Ibu Kota Nusantara. Namun sudah tidak tersedia lagi. Kemudian juga dari data kecamatan dapat dilaporkan bahwa ada sebanyak 54 hotel dan penginapan di Kecamatan Sepaku atau IKN dan seluruh kamarnya sudah habis oleh pemesan atau sudah habis disewakan. Tidak hanya itu, dari sejumlah kementerian yang memesan kamar, bahkan ada yang telah menyewa selama 1 bulan penuh selama bulan Agustus. Rentang waktu pemesanan kamar hotel dan penginapan Sepaku itu yang dimulai sejak Maret hingga Mei 2024 lalu. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunarus Program Teknologi Budidaya Tanaman Padi Apung di lahan rawa Lebak dan rawan bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan dinilai gagal lantaran petani hampir putus asa dengan namun tidak demikian bagi petani di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok tani bunga padi di Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, dinilai berhasil melakukan budidaya tanaman padi apung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Pos. Muhtar Wahid, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, dapat kami laporkan dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar kata Anda bahwa program teknologi budidaya tanaman padi apung di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kegagalan karena serangan hama tikus. Itu terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Kabupaten Balangan dan kabupaten lainnya. Tetapi di Kabupaten Barito Kuala tidak, karena petani yang mengelola budidaya tanaman padi apung memang petani murni ya. Dia menggarap pertanian padi apung itu dengan sungguh-sungguh dan merawatnya seperti merawat seorang bayi yang baru lahir. Karena itu yang perlakuan istimewanya dari pengelolaan tanaman padi yang dilakukan oleh Bapak Ardani ya. Dia adalah petani di Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Dan tipologinya Kecamatan Jejangkit ini adalah setiap tahun dilanda bencana kebanjiran. Kiriman dari air pegunungan di Kabupaten Banjar dan juga pasangnya Sungai Barito. Nah, ini diakui sejak beberapa tahun ini menghasilkan keuntungan bagi dirinya.
karena padi apung yang dikelolanya itu adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 25 lembar gabus ya dengan potnya, kemudian juga bantuan dari yang terkini akhir 2023 bantuan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 300 lembar, dan itu dikelolanya ternyata menghasilkan. Benar memang ada serangan hama seperti walang sangit maupun tikus, tetapi itu bisa diatasinya karena Ardan ini selain juga petani budidaya tanaman padi apung, dia juga petani konvensional ya. Dia menggarap lahan 2 hektar lebih hamparannya yang dikelolanya. Nah, jadi ini yang membuat pertanian padi apung percontohan di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Barito Kuala yang dinilai berhasil. Dan ini oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala didorong karena sesuai dengan RPJMP pemerintah Kabupaten Barito Kuala ingin menjadikan kawasan pertanian menjadi agrobisnis dan menyokong ketahanan pangan, mendukung ketahanan pangan di ibu kota negara baru Provinsi Kalimantan Timur. Nah, demikian Adila yang bisa Mukhtar Wahid laporkan dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali Adila, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama petani bernama Ardani dan penyuluh pertanian Agus Suyanto. Berikut untuk tayangannya. Selesai tanam ini nih, jadi yang ini kemungkinan mungkin ada 15 sampai 20 harian lagi lah baru panen ini. Sama juga paritas siam madu. Juga, Pak. Okay. Tapi percontohan atau bantuan dari Bank Indonesia. Ya, betul, tahun 2023 kemarin. 2023 Kalau kemarin. nggak salah itu di bulan Desember, Pak. Sudah panen belum ini? Belum. Ya. Kemarin itu kan pas pertama nanam itu gagalnya ada serangan hama tikus itu, Pak. Jadi secara keseluruhan memang kalau untuk budidaya padi apung dan budidaya konvensional untuk budidaya itu tidak jauh beda, Pak. Cuman dari segi ketelatenan memang posisinya di sini dia harus rutin karena kita anggap seperti kata Pak Ardani tadi, memang ini seperti memelihara seorang bayi. Artinya dalam seminggu sekali kita harus melakukan monitoring untuk baik itu untuk pertanamannya, apakah dia perlu makan, perlu makan atau ada serangan hama penyakit yang ada di pertanaman itu tadi. Kalau secara konvensional memang itu lebih untuk biaya produksi memang lebih jauh, Pak, dibandingkan sama yang padi apung. Tapi harapan kami adalah kegiatan padi apung ini memang kita laksanakan dari daerah-daerah yang memang lebih rendah topologinya. Nah, ini adalah salah satu cara kami untuk bisa memperoleh hasil benih yang lebih. Pekan Gawai Dayak ketiga Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah dimulai, yakni sejak tanggal 23 hingga 27 Juli 2024 yang berlangsung di lapangan bola Gor Unja Kapuas, di mana acara pembukaan dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, yang dihadiri sejumlah Forkopimda, tokoh adat, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Sahirul Hakim, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan saya Adila. Baik, saya akan melaporkan bahwa saat ini Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sedang melaksanakan Pekan Gawai Dayak yang ketiga di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, diketahui bersama bahwa Pekan Gawai Dayak dilaksanakan hampir setiap setahun sekali ya, di mana sangat didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kemarin tanggal 23 Pekan Gawai Dayak dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Dian, yang juga dihadiri sejumlah Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kita tahu bersama bahwa pembukaan kemarin sangat cukup ramai, guys ya. Ribuan masyarakat yang menghadiri langsung acara pembukaan.
di mana ada acara parade kendaraan hias dan juga ada masyarakat suku Dayak yang jalan kaki menggunakan pakaian adat Dayak di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, dalam acara ini banyak sekali hiburan, ada lomba tarian Dayak, ada lomba sumpit, termasuk beberapa lomba-lomba lainnya tradisi adat Dayak Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, selain itu di tempat acara juga ada beberapa makanan-makanan kuliner yang dijual di lokasi kegiatan Pekan Gawe Dayak. Dan kemudian Bupati Kepulauan Seribu berharap kegiatan Pekan Gawe Dayak ini berlangsung dengan sukses, dengan harapan bahwa Pekan Gawe Dayak adalah ajang dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu untuk mempromosi Pekan Gawe Dayak hingga tingkat nasional dan mendatangkan wisatawan luar untuk mendatangi acara Gawe Dayak di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sekian, terima kasih laporan dari saya, Dila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Belum diresmikan ruangan bawah Tower Manakara Mamuju di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pinanga, Mamuju, Sulawesi Barat, hancur. Diketahui pada Selasa 23 Juli 2024 pagi, tampak ruangan bagian bawah tower tersebut rusak parah, yakni dari sisi kanan dan kiri bagian pintu tampak jebol sehingga kondisi tersebut nampak seperti bangunan terbengkalai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Lukman Rusdi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih banyak rekan Adila di studio. Bahwa memang terjadi kerusakan di bagian bawah tower Manakara yang ada di Jalan Ahmad Yani, Binanga, Sulawesi Barat. Dan berdasarkan pantauan kami pada Selasa kemarin 23 Juli 2024 pagi memang nampak ada kerusakan parah di bagian bawah Tribunas di ruangan tersebut. Dan sebagai informasi bahwa ruangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan proyek pembangunan gedung perpustakaan Mamuju. Dan setelah kami konfirmasi pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini Muhammad Fauzan selaku Kepala Dinas Perpustakaan Mamuju, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya perusakan tersebut oleh oknum tertentu. Dan sebagai informasi bahwa adapun untuk anggaran yang digunakan itu bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju tahun 2023 sebesar 10 miliar. Dan alokasi 10 miliar tersebut untuk dua item, pertama untuk gedung landscape dan ruang perpustakaan. Namun tidak secara rinci disampaikan oleh Pak Ilyas selaku Kepala Dinas berapa yang dialokasikan untuk landscape dan ruang perpustakaan. Sebagai tindak lanjut saat ini, terakhir kami dapat informasinya bahwa Dinas Perpustakaan bersama dengan Satpol PP itu sudah memasang papan himbauan sebagai respon cepat untuk tidak lagi ada perusakan di gedung tersebut. Dan rencana peresmiannya itu ditargetkan tahun ini setelah pengerjaan seperti pagar dan beberapa item lainnya selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kembali ke Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners Satreskrim Polres Malang melakukan rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Malang pada Selasa 23 Juli 2024. Diketahui dalam rekonstruksi tersebut ada 45 adegan yang diperagakan. Rekonstruksi tidak dilakukan di tempat kejadian perkara, melainkan di Polres Malang. Hal itu dikhawatirkan mengundang banyak khalayak. Khairul selaku Kanit ID ketiga atau Ibtu Khairul Mustafa mengatakan bahwa reka ulang turut menghadirkan tersangka pembunuhan yakni Evi Wijayanti, warga Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Kemudian ada 4 orang saksi yang dihadirkan, yakni mereka merupakan tetangga Suni. Adegan yang diperagakan mulai dari tersangka tiba di rumah korban dengan menaiki ojek online. Lantaran sebelumnya untuk menuju ke rumah korban, Evi naik bus dari Surabaya menuju ke Terminal Arjosari. Diketahui pada adegan ke-30, antara Evi dan Suni masuk ke dalam kamar, dan kamar tersebut menjadi TKP pembunuhan. Di dalam kamar itu mereka berbaring di kasur lantai. Kemudian pada saat berbaring, mereka saling berbincang hingga akhirnya Evi meminjam uang kepada korban. Kemudian korban melanjutkan aktivitasnya dan bermain handphone tanpa memperdulikan tersangka. Lantaran tidak diberi pinjaman, Evi lantas bangun dari tidurnya dan meraih tas yang di dalamnya dan terdapat palu yang ia bawa dari rumah. Lantas palu tersebut dikeluarkan dari tas namun tidak langsung dipukulkan ke korban, melainkan palu diletakkan di lantai. Namun tersangka kembali mengajukan permintaannya untuk meminjam uang ke korban dan hal tersebut tak dihiraukan. Sehingga pada adegan ke-34 tersangka tanpa berpikir panjang mengambil palu yang ada di lantai dan diayunkan ke kepala korban. Lantas palu tersebut dihantamkan ke belakang telinga kanan korban, yakni korban sempat menangkis palu tersebut namun tersangka memegang tangan kanannya. Untuk memastikan jumlah pukulan itu, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum et repertum. Dan selanjutnya, usai memukul korban, tersangka pergi dengan membawa handphone, lalu membawa kabur sepeda motor Honda Vario menuju ke Surabaya. Menurut fakta baru dalam rekonstruksi tersebut, diketahui seperti yang diberitakan sebelumnya, Suni ditemukan meninggal dunia di kamar oleh suaminya, yakni pada Selasa 16 Juli 2024. Ia meninggal usai dibunuh oleh Evi, teman yang ia kenal melalui aplikasi TikTok. Adapun pertemuan mereka merupakan kedua kalinya. Motif dari pembunuhan tersebut adalah tersangka merasa sakit hati lantaran tidak diberi pinjaman uang oleh korban senilai 1 juta rupiah. Tersangka gelap mata dengan membunuh korban menggunakan palu yang ia siapkan dari rumah. Langsung dengan memakai pakaian pada saat waktu yang digunakan. Kemudian ada para saksi yang di TKP sejumlah 4 orang, saksi yang menemui sampai saksi tetangga yang membuatkan teh. Kemudian Personel Bid Propam Polda Sulteng menjalani pemeriksaan dadakan di kantornya di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada Selasa 23 Juli. Pemeriksaan meliputi penilaian terhadap sikap, tampang, kelengkapan perorangan, senjata api, dan tes urin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Priyatno, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, dapat saya laporkan Tribuners, personil Bid Propam, personil bidang profesi dan keamanan Bid Propam Polda Sulteng menjalani pemeriksaan dadakan di Mapolda Sulawesi Tengah, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Selasa 23 Juli 2024. Pemeriksaan meliputi penilaian terhadap sikap tampang, kelengkapan perorangan, senjata api, dan tes urin. Kabid Propam Polda Sulteng, Kombes Pol Rama Samtama Putra menyebutkan pemeriksaan internal Bid Propam Polda Sulteng sebagai upaya penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polda Sulteng.
Langkah ini menjadi prasyarat penting sebelum melakukan penegakan disiplin terhadap seluruh personil Polda Sulteng. Sebelum kami melakukan penegakan disiplin terhadap seluruh personil Polda Sulteng, kami harus tertibkan dahulu internal Bitpropam, kata Kombes Pol Rama Samtama Putra. Setelah di internal tertib, baru kami melakukan penegakan disiplin dan kode etik kepada seluruh jajaran. Ucapnya menambahkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua anggota Bitpropam Polda Sulteng memenuhi standar yang diharapkan. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua sesuai harapan. Hasil tes urin semua negatif. Surat SIPSA semua juga masih berlaku, ujar Kombes Pol Rama Samapta. Ia berharap kegiatan itu dapat mencegah anggota Polri melakukan perbuatan yang melanggar aturan, disiplin, dan kode etik. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Wagub Sulut Stephen Kando tampil dalam pencanangan PIN polio di Mantos 3 Manado Sulut pada Rabu 24 Juli 2024. Adapun Stephen berkesempatan meneteskan tetes imunisasi ketiga perwakilan anak. Ia mengatakan seluruh effort harus dikerahkan untuk menjangkau 300.000 anak di Sulut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Arthur Rompis, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore Adila dan Tribuners Indonesia. Jadi tadi baru saja Wakil Gubernur Sulawesi Utara mencanangkan pelaksanaan vaksinasi PIN. Jadi vaksinasi PIN ini diperuntukkan untuk polio. Jadi kegiatan ini digelar oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, digelar di Atrium Mantos 3 yang berada di kawasan bisnis Kota Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kegiatan tersebut pencanangannya adalah lewat Pak Wagub sendiri meneteskan tetesan imunisasi kepada para anak-anak yang menjadi perwakilan, dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para kadis kesehatan, juga kadis kesehatan provinsi dan kadis kesehatan kabupaten dan kota. Dan Stephen Kando dalam arahannya menyatakan bahwa vaksinasi ini harus tuntas, jadi dalam arti harus menyasar 100% dari anak-anak jadi wajib untuk vaksinasi, karena menurut dia ini merupakan suatu awal yang baik bagi anak-anak. Jadi ini memang harus dituntaskan, dan dia memperingatkan kepada dinas terkait agar supaya mengusahakan vaksinasi ini dengan sungguh-sungguh. Jadi sebagai laporan ada sekitar 300-an ribu anak-anak yang dari usia 0 hingga 7 tahun yang wajib menjalani vaksinasi polio, dan vaksinasi ini dijalankan selama 2 tahap. Jadi pada tahap pertama di bulan Juli ini, kemudian tahap kedua pada awal Agustus nanti. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, 2 wanita muda mendekam di balik jeruji besi lantaran kedapatan mempromosikan situs judi online. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Erlan Munaji, turut membenarkan dan pihaknya telah menahan 2 tersangka berinisial RA 18 tahun dan FP 21 tahun. Diketahui tersangka RA masih berstatus sebagai pelajar SMA di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila, dan juga saya ucapkan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul, dapat saya sampaikan bahwa dua wanita muda harus mendekam di balik jeruji besi karena kedapatan mempromosikan situs judi online. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji membenarkan pihaknya telah menahan dua tersangka inisial RA dan FP. Keduanya mengunggah konten yang berisi muatan perjudian di Instagram pribadinya masing-masing. Diketahui tersangka RA masih berstatus sebagai pelajar di Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan FP seorang pekerja swasta di Kabupaten Seruyan. Erlan membeberkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula pada saat anggota Subdit 5 atau Tikit Cyber di Treskrimsus Polda Kalteng melakukan patroli cyber. Ia menyebut pada 3 Juni tim cyber menemukan postingan pada akun Instagram yang diduga melanggar UU ITE, yaitu postingan bermuatan judi. Akun yang diyakini milik tersangka RA itu membagikan link untuk menuju website judi online. Lalu pada 10 Juli 2024, petugas kembali menemukan akun Instagram milik tersangka FP yang juga mempromosikan situs judi online. RA dan FP diketahui hampir setiap hari mempromosikan dua situs judi online. Keduanya mempromosikan dua situs judi yang berbeda sejak Mei 2024 sampai Juni 2024. Informasi yang berhasil dihimpun dari hasil kegiatan endorse tersebut, tersangka RA meraup keuntungan sebesar 2.250.000, sedangkan tersangka FP meraup keuntungan 3.250.000. Petugas kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 2 akun Instagram, 2 handphone, 1 akun Dana, 2 akun WhatsApp, 2 SIM card Telkomsel, dan juga 1 kartu ATM BCA. Kedua tersangka terancam pasal 45 ayat 3, JO pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Kabid Humas sendiri mengungkapkan sampai pertengahan tahun 2024, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalteng telah menangani 12 kasus tindak pidana korupsi. Untuk mengantisipasi maraknya judi online di Kalteng, pihaknya berharap agar masyarakat bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Polda Kalteng. Kedua tersangka yang ditahan hanya diketahui kedua tersangka yakni RA dan FP hanya bertugas untuk mengiklankan, sementara bandar atau orang yang membayar mereka masih belum diketahui. Untuk saat ini situs judi yang dipromosikan oleh RA dan FP menggunakan server dari luar negeri. Sementara itu, Kasubdit Cyber di Krimsus Polda Kalteng, Kompol Tris Jeno Alkindi menyebut seseorang yang diduga membayar RA dan FP menggunakan akun palsu untuk menghubungi kedua tersangka itu. Sampai saat ini, Polda Kalteng masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap dalang balik kasus judi online yang dipromosikan oleh RA dan FP tersebut. Baik, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Adilan dan rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Berikut untuk tayangan. Oke, 20 tahun, perempuan, swasta. Mulai tahu bahwa penyidik melakukan patroli cyber ini tentunya dalam rangka mengantisipasi maraknya peredaran judi online ya, di wilayah Kalteng. Dan penyidik tentunya pada tanggal 3 Juni melakukan postingan pada akun Instagram RRA Melki 18 dan juga melakukan nama ITE, yaitu memposting perbuatan perjudian dengan cara mengendorse ya. Kemudian juga pada tanggal 10 pada akun Instagram Mawar Mia 101 juga melanggar undang ITE dengan cara mengendorse ya, bermuatan perjudian. Adapun barang bukti yang disita oleh kedua tersangka
yaitu yang pertama 2 akun Instagram yang tadi disampaikan di atas, kemudian 2 buah handphone, 1 akun. Tribuners memodifikasi bagasi penyimpanan ban serep mobil Toyota Rush menjadi bunker berjalan. Rupanya menjadi sarana pengiriman puluhan kilogram sabu yang dilakukan kedua tersangka anak buah 2 orang tersangka, yakni jaringan buronan internasional Freddy Pratama. 2 orang tersangka anak buah sang buronan berjuluk Guineto berinisial ABM 35 tahun warga kota Bandung yang tinggal di Banjar Kalsel. Ia bertindak sebagai kaki tangan jaringan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pampudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi memodifikasi bagasi penyimpanan ban serep mobil Toyota Rush menjadi bunker berjalan ternyata menjadi sarana pengiriman puluhan kilogram sabu yang dilakukan oleh kedua tersangka anak buah jaringan buronan internasional Freddy Pratama. 2 orang tersangka anak buah sang buronan berjuluk Zinea itu berinisial ABM 35 tahun warga kota Bandung yang tinggal di Banjar, Kalimantan Selatan. Ia bertindak sebagai kaki tangan jaringan buronan Freddy Pratama yang bertugas menjaga gudang penyimpanan narkotika. Tersangka ABM ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Mei sore di daerah Tatah Pemangkih Laut, Kertak Hanyar, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk tersangka lain yang berinisial YDS 22 tahun warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bertugas sebagai kurir pengiriman paket sabu dan pil ekstasi yang akan diselundupkan di wilayah Jawa Timur. Mobil Toyota Rush berbodi warna putih itu digunakan oleh tersangka YDS untuk mengirimkan pasukan sabu pesanan bos melalui sistem ranjau. Sistem tersebut merupakan sebuah metode yang lazim dipakai oleh para kurir narkotika untuk menyelundupkan atau mengirimkan pasokan barang haram. Caranya yakni meletakkan kendaraan berisi muatan narkotika itu di sebuah lokasi acak untuk nantinya akan didatangi oleh si kurir lain guna diantar kepada si pembeli atau pengedar yang bersangkutan. Ia ditangkap saat sedang melakukan pengiriman barang sabu menggunakan mobil Toyota Rush warna putih di parkiran sebuah mal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Melayu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat Juni 2024 yang lalu. Setelah dilakukan penggeledahan, kedua tersangka ternyata ketika dikalkulasi totalnya diantaranya kalau di total ada sekitar 84 kg, tapi kalau masing-masing terdapat sekitar 41 kg serta 2,1 ribu pil ekstasi dari tangan tersangka ABM dan 43 kg sabu disita dari mobil Toyota Rush yang dibawa oleh tersangka YDS. Barang bukti puluhan kilogram sabu itu dan ribuan pil ekstasi tersebut seandainya diuangkan diperkirakan bernilai sekitar 131 miliar dan keberhasilan menangkap kedua tersangka dan menyita barang bukti itu petugas kepolisian Polda Jawa Timur berhasil menyelamatkan sekitar 820.000 orang warga Indonesia. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwasanya tersangka melakukan pengiriman sabu yang telah dikemas dalam kemasan plastik tersebut dalam wadah bunker modifikasi di dalam Toyota Rush warna putih. Saat memeriksa kondisi mobil yang terparkir sebagai barang bukti penyidikan di depan gedung Mameru Mapolda Jatim, ternyata paket tersebut berada di bagian sisi belakang ruang barang mobil. Para tersangka memodifikasi ruang penyimpanan roda cadangan menjadi ruang khusus berpenutup besi sebagai tempat penyembunyian sabu-sabu kemasan tersebut. Tangga tersebut terdapat penutup besi tipis berbentuk persegi panjang yang dibaut pada keempat sudutnya. Penutup besi itu ternyata cuma lempengan besi bawaan permukaan penampang mobil yang bentuknya bergelombang dan dilubangi menggunakan alat pemotong semacam gerinda, lalu dirakit atau dipasang dengan engsel pintu agar dapat dibuka ataupun ditutup kapan saja. Dan guna menyamarkan keberadaan lubang tersebut atau lubang bunker itu, pada bagian atasnya ditutup 4 lapis kaset mobil warna hitam. Saat ditutup seperti sedia kala memang terpantau nyaris tampak seperti kondisi ruang kabin mirip bawaan original setelah mobil keluar dari pabriknya. Tapi berkat kerja keras dari personilnya, yakni anggota Ditres Narkoba Polda Jatim yang dikomandoi langsung oleh Direktur Kombes Pol Robert Da Costa, upaya kalakalan dari para tersangka menyelundupkan sabu-sabu tersebut berhasil digagalkan. Sementara itu untuk keterangan dari Kanit 1 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jatim, AKP Jatim menceritakan kronologi penangkapan dari tersangka YDS ini, bahwasanya tersangka YDS ini ditangkap saat melakukan upaya pengiriman dengan sistem ranjau di sebuah parkiran mal yang ada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan pada Jumat tanggal 21 Juni kemarin. Tersangka sempat turun membawa koper baju berisi sabu juga dalam kemasan wadah minuman teh, lalu petugas melakukan penangkapan secara langsung, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya terungkap ternyata tersangka juga menyimpan pasokan sabu yang jumlahnya cukup banyak, berapa kilogram, di dalam mobil Toyota yang telah dimaksud tersebut. Lalu di lain sisi, Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Robert Da Costa mengatakan bahwasanya penangkapan terhadap kedua tersangka itu dilakukan secara bertahap selama kurun waktu 2 bulan. Namun secara keseluruhan, mekanisme pengintaian atas upaya penyelundupan tersebut dilakukan oleh personilnya di wilayah Kalimantan hingga Jawa Timur berlangsung selama hampir 1 tahun. Tribuners, belum selesai banjir luapan Danau Limboto, menyusul lagi banjir sungai di sejumlah desa di Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yakni pada Selasa 23 Juli 2024. Intensitas hujan yang terjadi sejak Senin sekira pukul 21.30 WITA tersebut membuat sejumlah desa terkena dampak banjir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Herjianto Tanggahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila di studio. Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa pada kemarin dini hari terjadi banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, dan tercatat banjir tersebut merupakan banjir pertama kalinya terjadi di Dungalio, yang mana dalam data rilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sedikitnya ada 1.353 rumah yang terdampak, di mana memang jumlah tersebut terbagi di sejumlah desa. Dalam hal ini ada 4 desa yang terdapat di Kecamatan Dungalio. Banjir tersebut terjadi pada waktu sekira pukul 15, pada waktu sekira subuh, di mana masyarakat pada saat itu sementara istirahat. Dan banjir juga diakibatkan oleh jebolnya salah satu tanggul Sungai Alupohu yang merupakan sungai membelah atau melintasi kawasan Kecamatan Dungalio, Kecamatan Batudaa, dan Kecamatan Bongomeme. Dan banjir tersebut diakibatkan oleh memang sebelumnya sempat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada malam sebelumnya, sehingga membuat tanggul tersebut jebol seperti itu. Dan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, juga langsung menyambangi lokasi tersebut dan meminta masyarakat untuk menunggu, kiranya dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan tanggul secara permanen seperti itu. Dan untuk melakukan pembersihan dan evakuasi lumpur yang dalam hal ini masih mengendap di rumah-rumah warga dan fasilitas umum, pihak pemerintah, dalam hal ini BPBD, kemudian bantuan dari TNI Polri, kemudian ada relawan, itu melakukan evakuasi dan melakukan pembersihan lumpur yang masih mengendap di rumah-rumah warga. Dan Kapolsek Bongomeme juga menuturkan bahwa masyarakat tidak perlu mengungsi karena memang akan diupayakan pembersihan hingga malam hari agar masyarakat dapat beristirahat secepatnya. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, Adila. Terima kasih, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Adila Risna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain yakni lembah pendiam karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini. Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir, dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube
Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri, dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan live update, hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja, yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru Kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi.